Oke, kita akan mulai. Nanti yang bertugas untuk doa siapa? Sukarelawan. Jennifer ya. Gimana, Jennifer? Boleh, Pak. Ya, gimana? Suaranya pelan Boleh, banget Pak. ya. Ya, baik anak-anak, kita akan mulai. Kita akan siapkan hati kita untuk bermeditasi menghadap Tuhan dan bagaimana kita akan mendengarkan lagu. Siapkan hati, duduk yang tegak, letakkan kaki di atas paha kalian, pusatkan pikiran dan hati kalian hanya kepada Tuhan. Maaf Kak, kayaknya musik meditasinya nggak ke-play ya di kami. Gak kedengeran? Enggak Pak. Kenapa ya? Apakah yang lain juga tidak mendengarkan musiknya? Tidak, Pak. Tidak Pak. Tidak, Pak. Kalau sekarang? Belum ada sih Pak. Coba di sini aja Pak, dipresentasiin ulang. Banyak sekali hambatannya. Apakah sudah? Masih belum ada Pak. Oke, kita batalkan saja. Langsung saja untuk berdoa. Silahkan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu pada tadi malam. Sekarang kami berkumpul hendak mulai pembelajaran. Berkatilah kiranya sidang hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, anak-anak terkasih, kita akan mulai untuk presentasi dari hasil kolaborasi kelompok kalian, ya. Jadi
tetap menyalakan kamera, lalu pastikan bahwa kelompok sudah siap dengan apa yang harus di-sharingkan ya pada layar yang ada di Meet ini. Itu kemudian tetap kamera akan saya pantau dan ini direkam, nanti guru lain juga menilai dari rekaman presentasi ini ya. Jadi kalau yang mau tidak menyalakan kamera dan tidak ada konfirmasi ya itu pilihan kalian. Sekali lagi ya saya beritahu. Oke. Baik. Kita awali dengan beberapa hal yang perlu kalian perhatikan bahwa nanti masing-masing kelompok menyiapkan sendiri siapa yang harus presentasi atau tugasnya apa, silakan dipersiapkan sendiri dan kami yang menyaksikan presentasi kalian itu hanya melihat bagaimana kalian mempresentasikan ya. Kemudian yang kedua, setelah selesai presentasi tidak ada pertanyaan, jadi hanya presentasi saja. Oke, maka tampilkan yang sebaik-baiknya. Itu ya. Nah, untuk beberapa hal yang perlu kalian dengarkan ini, apakah ada pertanyaan? Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas sih. Baik, langsung saja untuk kelompok yang pertama, silahkan kelompok 1. Tetap di mute semua ya, tetap di mute dengan menyalakan kamera. Oke. Waktu dan tempat saya silakan pada kelompok 1. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada pagi hari ini, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama kami sampaikan selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Pada kesempatan pagi hari ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek kolaborasi kami dengan tema Jika Aku Menjadi Seorang Pemimpin Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam bentuk kampanye. Kami akan mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nomor urut 1. Berikut ini adalah profil kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Yohanes Immanuel Leonardo Maranatha, dari kelas 12 IPS 2 dengan nomor absen 28 sebagai calon gubernur. Yang kedua, saya sebagai calon wakil gubernur dari kelas 12 IPS 3 absen 20, nama saya Natasha Galukinan. Yang ketiga ada saya Renal Mikael Susianto dari kelas 12 IPS 2, nomor absen 22 sebagai tim sukses 1. Yang keempat ada Felicitas Petronella TKG dari kelas 12 IPS 3 nomor absen 28 sebagai tim sukses 2. Selamat pagi masyarakat NTT yang kami cintai dan kami kasihi. Sebelum kami mulai ke program kerja dan yang lainnya, mari kita bersama-sama mengenal profil dari Provinsi Nusa Tenggara Timur terlebih dahulu. Provinsi NTT atau Nusa Tenggara Timur terdiri dari kurang lebih 1.200 pulau. NTT memiliki 3 pulau utama yaitu Flores, Sumba, dan Timor Barat. Provinsi NTT memiliki ibu kota di Kota Kupang dan memiliki 22 kabupaten atau kota. Dari banyaknya pulau serta kabupaten atau kota yang ada, kami telah memiliki visi dan misi untuk mendukung pembangunan serta program untuk mensejahterakan masyarakat. Berikut ini adalah visi dan misi kami. Visi kami adalah mewujudkan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang maju, adil, dan sejahtera, dengan meningkatkan kualitas Provinsi Nusa Tenggara Timur dan meningkatkan kehidupan masyarakat. Misi kami adalah membangkitkan infrastruktur serta pola kerja pemerintah yang bertujuan memberikan pelayanan terhadap masyarakat Nusa Tenggara Timur dengan kualitas pemerintahan yang terjamin, sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Lanjut di program yang pertama yaitu menyingkapi keberagaman di NTT. Nah, dengan adanya keberagaman membawa keberuntungan tentunya, tetapi juga berpotensi menghasilkan konflik yang bisa menimbulkan perpecahan.
Nah, agar tidak terjadi konflik, kami berupaya agar menyatukan keberagaman yang ada agar tidak terjadi perpecahan. Lanjut. Nah, bagaimana upaya dan solusinya? Nah, yang pertama kita bisa memfasilitasi kedua belah pihak yang berkonflik untuk melakukan rekonsiliasi dan juga kami meminta pendapat dengan tawaran paling ideal atau agar tidak saling merugikan dari kedua belah pihak. Nah, lanjut. Yang kedua, kami mengidentifikasi masalah untuk mengetahui penyebab dari konflik tersebut. Nah, dengan demikian masalah atau konflik tersebut dapat dibicarakan dengan baik tanpa adanya korban. Selain itu, dibutuhkan juga kesadaran dari kedua belah pihak agar dapat saling mengerti. Nah, di sini kita sebagai pemimpin, kita juga memberikan solusi yang baik dalam masalah tersebut. Lanjut, yang ketiga, kita memberikan contoh dan perlakuan yang sama kepada semua masyarakat dengan adil. Nah, di sini karena kita menjadi seorang pemimpin, kita harus dapat berbaur dengan seluruh masyarakat di tengah keberagaman dan kita tidak boleh ada sikap pilih kasih atau memperlakukan masing-masing masyarakat dengan berbeda, atau bisa dibilang kita harus memperlakukan semua masyarakat dengan sama. Nah, lanjut ke yang terakhir, kami membuat festival keberagaman untuk menyatukan keberagaman yang ada. Nah, di sini dengan adanya festival keberagaman ini, kami berharap masyarakat dapat menyadari akan berbagai keberagaman di NTT. Selain itu, pemuda-pemudi yang ada di NTT juga dapat saling mengenal tentang keberagaman dari masyarakat dan daerah yang ada di NTT juga. Lanjut. Permasalahan kedua yang kami lihat adalah permasalahan kesehatan, yaitu stunting di Nusa Tenggara Timur. Permasalahan kedua yang muncul adalah masalah di bidang kesehatan. Kami fokus di masalah stunting karena anak-anak yang kekurangan makanan bergizi pada saat 1000 hari pertama kelahiran. Dapat dilihat bahwa di gambar di kiri, di gambar peta, merupakan data anak stunting di Manggarai Timur yang cukup tinggi. Data yang ada tersebut merupakan data daerah yang mengalami stunting tertinggi di Provinsi NTT. Stunting sendiri dikoordinir oleh Bapeda karena dibutuhkan beberapa stakeholder untuk menangani stunting ini. Bukan hanya masalah kesehatan, melainkan butuh kolaborasi dengan bidang-bidang lainnya. Karena daerah yang kekurangan air bersih, maka sanitasi pun sulit didapatkan. Kami sebagai pemimpin daerah akan mempersiapkan generasi unggul NTT dengan cara mengurangi jumlah stunting yang ada di Nusa Tenggara Timur. The prevalence of childhood stunting in East Nusa Tenggara has been ascribed to low public awareness, especially among caregivers and health workers. But the shortage in local food supplies, lack of sanitation, and insufficient health care are also contributing factors. A public health emergency, stunting underlines the reality that our health is not entirely in our own hands, and it's influenced by societal, environmental, and cultural factors. More crucially, the success or failure of the authorities in providing sufficient public health care for all citizens is an indispensable contributor to maintaining health. Yang kedua, faktor penyebab stunting. Yang pertama, sanitasi yang buruk. Yang kedua, kekurangan gizi pada 1000 hari pertama kelahiran. Yang ketiga, rendahnya akses terhadap makanan bergizi. Yang keempat, umur ibu yang belum mencukupi karena banyaknya perkawinan dini di rentang umur 14-17 tahun, serta banyaknya perjodohan dini. Yang kelima, terbatasnya layanan kesehatan karena akses yang sulit, serta pelayanan kesehatan yang kekurangan jumlah perawat maupun fasilitas. Dari faktor-faktor penyebab yang ada di atas, kita bisa melihat adanya ketimpangan sosial antara desa dan kota, di mana sanitasi dan layanan kesehatan di kota jauh lebih memadai dibandingkan dengan yang ada di desa. Sehingga anak-anak di desa lebih berpotensi mengalami stunting. Yang ketiga, dampak stunting. Yang pertama, terganggunya perkembangan anak-anak. Yang kedua, pertumbuhan fisik yang tidak normal. Yang ketiga, sistem imun tubuh anak yang tidak baik.
Dampak ini dapat ditemukan di anak-anak yang menderita stunting dari umur 0 sampai 2 tahun. Dengan begitu, kita dapat mengetahui bahwa stunting ini sangat berpengaruh dalam tumbuh kembang anak. Oleh sebab itu, untuk menciptakan generasi penerus yang baik dan sehat, masalah stunting ini harus segera diatasi. Apa solusinya? Yang pertama, mengonsumsi makanan dengan kandungan nutrisi yang dibutuhkan selama hamil dan menyusui. Yang kedua, memberikan ASI eksklusif selama 1000 hari pertama kelahiran. Yang ketiga, menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam untuk membantu pemenuhan nutrisi. Yang kelima, memperbaiki layanan kesehatan dan sanitasi. Dari solusi tersebut, kami telah menyiapkan program untuk mendukung penekanan stunting. Yang pertama adalah penyaluran bantuan berupa makanan tambahan yang bergizi untuk anak. Dapat dilihat bahwa gambar itu adalah contoh makanan tambahan berupa biskuit. Yang kedua, memberikan bibit sayuran atau buah-buahan yang bisa digunakan untuk pemenuhan kandungan nutrisi pada anak. Yang ketiga, memberikan sosialisasi pada masyarakat tentang pentingnya memberikan asupan yang cukup terhadap anak. Selain itu, kami juga akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang cara hidup bersih dan sehat. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pelatihan pelayanan kesehatan, di mana kami akan bekerja sama dengan pemuda-pemudi desa yang belum memiliki pekerjaan untuk menjadi relawan di puskesmas agar dapat membantu pelayanan kesehatan. Tentunya pemuda-pemudi itu akan kami berikan pelatihan mengenai pelayanan kesehatan yang baik. Yang kelima, penyaluran air bersih untuk mendukung sanitasi. Kami akan lakukan adalah menyediakan penyaluran air bersih dengan membuat saluran air dari sumber air terdekat. Yang berikutnya, pengembangan potensi di NTT. Di wilayah NTT ini banyak sekali tempat atau daerah yang memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan. Tapi tempat-tempat tersebut belum juga dikembangkan. Jika kami terpilih untuk menjadi pemimpin, kami akan membuat program yang dapat mengembangkan potensi itu. Programnya adalah menginstruksikan atau menyerahkan wewenang kepada kepala-kepala desa atau lurah untuk dapat mengembangkan potensi di daerahnya. Dengan harapan daerah-daerah tidak terpaku dan tahan di atasnya dalam mengembangkan daerah, sehingga dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat dan ikut membantu mengatasi masalah kemiskinan yang ada. Berikut ini beberapa contoh pengembangan potensi yang akan kami lakukan. Yang pertama, pengembangan potensi pariwisata. Pada citra di samping yang kami tandai dengan garis putih adalah pembangunan infrastruktur berupa jalan. Ini merupakan contoh pengembangan daerah pantai sebagai tempat pariwisata. Pantai Liang Bala ini merupakan suatu tempat pariwisata di Kabupaten Manggarai Timur yang berjarak 3,8 km dari Kota Borong. Saat ini, akses menuju pantai tersebut masih rusak dan sulit dilalui. Dengan adanya program pembuatan atau perbaikan jalan ini, harapan kami ke depannya pantai ini bisa ramai pengunjung dan juga dapat ikut menambah pendapatan daerah dan pendapatan penduduk di sekitarnya. Yang berikutnya, pengembangan potensi tambak garam. Pada citra di samping yang terdapat penandaan dengan garis biru merupakan citra dari salah satu tambak garam yang sudah dimanfaatkan di wilayah Nunkus, Kupang Timur. Tambak garam ini memiliki luas 600 hektar, tetapi yang baru digunakan adalah seluas 11 hektar. Dari 11 hektar yang sudah dimanfaatkan itu menghasilkan 350 ton garam per tahunnya. Next. Lanjut, jika kami terpilih, kami akan mengembangkan hasil tambak yang sering tidak dimanfaatkan. Kami juga akan mengelola lahan yang belum dimanfaatkan seperti yang bisa dilihat pada citra dengan penanda garis kuning di samping. Dengan harapan potensi yang dimiliki dapat berpengaruh bagi masyarakat dan hasil tambak garam ini bisa didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia
atau bahkan mancanegara. Yang berikutnya, pengembangan potensi sumber daya alam. Di Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan, merupakan salah satu tempat penghasilan buah alpukat terenak di Indonesia. Tapi buah alpukat ini belum didistribusikan kepada konsumen dengan baik, dan harganya masih tergolong rendah. Sehingga banyak dari para petani menggunakan buah alpukat ini untuk memberikan makan kepada hewan ternak mereka. Program kami adalah kami akan membantu mendistribusikan buah alpukat dan dapat memberikan sosialisasi untuk mengelola buah alpukat. Seperti diolah menjadi minuman, dengan begitu para petani bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi. Rencana pembangunan dan pemerintahan ke depan. Jika kami terpilih untuk menjadi pemimpin Provinsi NTT, kami akan siap menerima segala masukan, kritik, evaluasi pemerintahan, dan lain sebagainya dari masyarakat NTT. Hal ini kami lakukan dengan harapan pembangunan dapat lebih merata dan juga pemerintahan dapat lebih menjadi cepat tanggap terhadap keluhan atau kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, kami telah menyiapkan sebuah program, yaitu jika kami terpilih, kami akan merilis sebuah aplikasi yang memanfaatkan iptek yang ada sekarang ini, yaitu kami akan membuat aplikasi di mana akan memuat segala informasi terkait Provinsi NTT, seperti tempat wisata, lokasi layanan kesehatan, dan lain-lain. Selain itu, masyarakat bisa langsung mengadu atau mengkritik tanpa perantara dan tanpa takut akan dirugikan melalui aplikasi ini. Jika masyarakat mengalami masalah, perlu penjelasan tentang pemerintahan, mengkritik atau mengevaluasi pekerjaan pemerintahan, bisa langsung mengechat di aplikasi ini, atau jika masyarakat tidak memiliki perangkat yang mendukung, bisa langsung menghubungi nomor telepon yang akan kami sediakan, dan bisa melalui SMS juga. Jika kami terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, kami sendiri yang akan menjadi salah satu admin atau pemegang aplikasi tersebut, untuk bisa memantau apa yang disampaikan oleh masyarakat. Dan kami atau jajaran pemerintahan kami akan langsung menanggapi apa yang disampaikan oleh masyarakat. Dan jika memungkinkan, kami akan langsung menindaklanjuti permasalahan yang ada. Dengan program tersebut, pola pengaduan kepada pemerintahan juga akan berubah, yang mana sebelumnya jika masyarakat ini ingin memberikan aspirasi kepada pemerintahan atau pemimpin, harus melalui proses yang panjang dan bisa saja tidak sampai aspirasinya. Tapi dengan program ini, masyarakat bisa langsung memberikan aspirasinya kepada kami sebagai gubernur dan wakil gubernur jika terpilih. Agar kami dapat langsung meninjau dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat. So at the end of our campaign, we hope that East Nusa Tenggara Province will become a more advanced and better province in the future by conducting the program that we have created. The existing potential, both the potential for natural resources and human resources, can be further developed if these programs are implemented in this region. We do not deny that our program has a negative side, since some programs require substantial funds and need to be developed further. However, in our opinion, there is no harm in trying first to achieve a better East Nusa Tenggara, because these programs offer welfare and goodness of life in society. So don't forget to vote for us for the superior and tough East Nusa Tenggara. Sekian kampanye dari kami. Jangan lupa, pilih nomor 1. NTT Sejahtera. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 1 ya. Oke, terima kasih sudah membuka kampanye hari ini dengan beberapa program yang sudah disampaikan tadi. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Mudah-mudahan terpilih ya. Oke, baik. Untuk berikutnya tolong dipersiapkan kelompok 2. Kelompok 2 agar nanti dalam presentasi sama seperti kelompok 1 tadi ya, tidak ada hambatan teknis nantinya. Oke. Baik, saya persilahkan untuk kelompok 2 untuk menyampaikan program-programnya sebagai kepala daerah.
Waktu dan tempat saya persilahkan kepada kelompok 2. Apakah sudah tertampil? Oke, sudah. Laut Natuna pada tahun 2012, seperti laporan Tirto, mencapai 504.212,85 ton per tahun. Laut Natuna memiliki semua jenis ikan, dari ikan pelagis kecil, ikan demersal, ikan karang, udang penait, lobster, kepiting, rajungan, hingga cumi-cumi. Dan menurut laporan Detik, komoditas laut yang paling banyak adalah cumi-cumi, mencapai 23.499 ton per tahun. Meski sebenarnya di atas Natuna masih ada Arafura. Hanya saja Cina lebih memiliki akses ke Laut Natuna. Jadi kemunculan kapal Cina sering terlihat. Bukan hanya di laut, hutannya juga kaya loh Pop Gengs. Ada satu endemik Natuna yang unik, tapi terancam punah menurut laporan Mongga Bay, bernama kekah. Hewan pemalu yang tubuhnya seperti monyet biasa. Namun dengan kepalanya berambut tegak berdiri. Terdapat lingkaran putih di sekitar matanya. Primata langka ini setidaknya masih ada belasan ribu di Natuna. Namun sering berlari jika bertemu dengan manusia. Namun, di balik itu semua, ada banyak permasalahan yang harus diselesaikan. 1. Ketimpangan demografi. Disebabkan oleh karena jumlah penduduk yang tersebar tidak merata sehingga banyaknya tenaga kerja yang tidak terserap membuat angka pengangguran semakin meningkat. Ketimpangan ekonomi. Tidak meratanya distribusi pembangunan di Kabupaten Natuna karena adanya kebijakan ekonomi yang memprioritaskan Batam sebagai basis perekonomian, yaitu industri, alih kapal, perdagangan, pariwisata, dan infrastruktur. Masih banyak potensi alam, terutama dalam bidang kelautan dan pariwisata yang belum dimanfaatkan secara optimal. Yang ketiga, belum berfungsinya lembaga administrasi daerah seperti koperasi nelayan. Yang terakhir, masih minimnya jalur transportasi menuju Kabupaten Natuna. Ketimpangan sosial. Masih banyak masyarakat yang hidup di garis kemiskinan yang disebabkan oleh karena ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok, perumahan, dan bensin. Masih rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan di wilayah Kabupaten Natuna. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang berumur sesuai dengan jenjang pendidikan belum seluruhnya bersekolah sesuai dengan jenjangnya. Jenjang APM SD memiliki nilai APM paling tinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Tidak adanya jaminan sosial tenaga kerja yang pasti bagi pekerja. Tapi kalian tenang aja, karena kita bakal punya pemimpin yang akan menyelesaikan semua permasalahan ini. Kalian pasti penasaran kan? Mending kenalan langsung aja yuk. Halo semuanya, saya calon Bupati Kabupaten Natuna dengan nomor urut 2 akan membawa Kabupaten Natuna menjadi daerah yang maju dan berkembang. Dan saya, calon Wakil Bupati Kabupaten Natuna dengan nomor urut 2 akan menjadikan Kabupaten Natuna menjadi daerah yang unggul dalam iptek serta memiliki SDM berkualitas. Udah tahu kan calon ketua dan wakilnya? Keren kan moto mereka? Tapi apa sih visi misi dan program kerja mereka? Visi kami menjadikan Kabupaten Natuna sebagai daerah yang maju dan sejahtera. Dan misi kami yang pertama, mewujudkan Kabupaten Natuna menjadi daerah yang maju, produktif, dan damai yang berlandaskan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mewujudkan sumber daya alam manusia yang berkualitas, terampil, dan unggul dalam iptek. Ketiga, memajukan Kabupaten Natuna dalam sektor pariwisata dan ekonomi. Menyediakan berbagai lembaga pelayanan yang memadai bagi masyarakat.
mengusahakan pemberdayaan lingkungan dan komunitas di Kabupaten Natuna. Dan program kerja kami adalah mengadakan program penyuluhan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan bersama robot penyembuh di tiap desa secara rutin setiap 1 bulan sekali dan memberikan bantuan dana sehat untuk masyarakat kurang mampu. Kedua, membuat program dana kerja. Membuat program aplikasi Danaku untuk memudahkan proses administrasi daerah. Menciptakan program aplikasi yaitu Natuna Maju. Menciptakan program Travel Portal Anywhere. Mengadakan program Cultural Show. Tahu nggak sih, dari semua program kerja mereka, ternyata mereka punya 3 program kerja yang menjadi unggulan mereka. Apa sih kira-kira? 3 program unggulan kami adalah 1. Program pembangunan merakyat. Program pembangunan ini dilakukan untuk meningkatkan distribusi pembangunan di Kabupaten Natuna, dan program pembangunan dilakukan secara bertahap mulai dari daerah yang paling membutuhkan hingga daerah yang sudah maju namun kurang pendistribusian pembangunan. Program pembangunan ini mengedepankan pada program infrastruktur seperti contohnya jalan raya, rumah sakit, koperasi, balai perpajakan, sekolah, dan pasar. Dan juga tidak lupa bandar udara yang sudah ada. Kami akan meningkatkan fasilitas yang ada di bandara. Bisa dilihat di gambar tersebut. Kami akan membangun jalan raya yang menghubungkan setiap tempat-tempat yang sekiranya penting untuk masyarakat seperti rumah sakit, sekolah, dan pasar. Hal ini dilakukan untuk mempermudah akses masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kedua, program generasi unggul. Program ini bertujuan untuk mengajarkan berbagai skill kepada generasi muda dan para pengusaha kecil menengah atau UMKM agar memiliki keterampilan yang memadai sehingga mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Program pelatihan ini terdiri dari 4 macam program, yaitu 1. Creativity Centers Training adalah program pelatihan yang mengajarkan tentang cara membuat barang produksi baik berupa olahan makanan maupun kerajinan. Yang kedua, Management Training adalah program yang mengajarkan tentang dasar-dasar berwirausaha. Ada strategi manajemen yang akan diterapkan untuk menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat serta pembinaan teknologi. Yang ketiga, Environmental Training adalah program yang mengajarkan tentang cara pengelolaan limbah secara efektif dengan berbagai teknologi pengolahan sampah, pengendalian pencemaran lingkungan dengan kartu pendeteksi pencemaran lingkungan, serta meningkatkan potensi lingkungan hidup. Dan yang keempat, Tourist Training adalah program yang mengajarkan skill tentang cara pengelolaan destinasi wisata dan perbaikan destinasi wisata untuk menarik minat pengunjung, seperti memberikan berbagai spot foto atau desain dan model bangunan menarik di destinasi wisata yang kurang. Program robot pemandu wisata. Program pembantu wisata yang berupa robot ini diciptakan untuk memberikan informasi mengenai destinasi yang akan dikunjungi oleh pengunjung, dan para robot akan memberikan informasi tentang budaya di Kabupaten Natuna serta menyediakan kantong penginapan bagi wisatawan. Wow, keren banget kan program kerjanya? Jadi, jangan salah pilih ya. Tahu kan gimana caranya? Coblos di kolom kiri. Jadi, jangan lupa pilih. Pilih kami. Nomor 2. The advantage of our program is that it can solve problems in Natuna Regency in a relatively short time and in an effective and efficient manner. In addition, and also advanced Nature Regens
to be more productive and prosperous so that all existing social problem can be resolved. Our work program can also improve the quality of human resource in Natuna Regency so that it can help optimize the economic and tourism sector. The advantage of our program is that it can solve problems in Natuna Regency in a relatively short time and in an effective and efficient manner. But in addition, the implementation of work program that rely on science and technology will also have negative impacts, such as many work in Natuna regions who will lose their jobs because they have been replaced by robot or application. People lose the moral value that have been applied, so it will be found on that many people are lazy to work. Sudah kelompok 2? Sudah, Pak. Oh, diberitahu sebetulnya ya. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 2. Mungkin yang bisa kasih apa? Tanda tepuk tangan. Nah, silahkan ya. Baik, menarik apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2. Mudah-mudahan ini juga menjadi hal yang bisa kalian wujudkan nanti ketika kalian jadi kepala daerah ya. Biasanya segala sesuatu diawali dengan andai-andai dulu, kemudian mimpi-mimpi dimunculkan, dan satu saat ketika kalian menjadi pemimpin daerah, saya ingin tahu kalian kembali ke sekolah sudah menjadi pimpinan sebuah daerah. Wah, itu luar biasa ya. Oke, kelompok 2 terima kasih. Berikutnya untuk kelompok 3 atau kelompok terakhir pada hari ini, silahkan dipersiapkan dulu materi yang akan ditampilkan nanti. Kemudian kelompok 3 seperti pada kelompok sebelumnya, silakan kreasi kalian dimunculkan ya. Apakah sudah siap kelompok 3? Oke, kayaknya sudah siap ya. Waktu dan ruang share-nya saya persilahkan. Apakah presentasinya sudah kelihatan? Sudah, oke. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Saya buka acara ini. Selamat pagi, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak, Ibu, Guru SMAS Katolik Korea Sumalang yang telah memberikan kesempatan serta waktu dan tempatnya. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Calon Bupati Kabupaten Banggai, Justin Brunet, beserta Calon Wakil Bupati Kabupaten Banggai, Oliviero Onesimus, serta tamu Papua, tamu undangan, Bapak Ibu perwakilan tokoh agama dan tokoh masyarakat Kabupaten Banggai. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan seperjuangan, rekan-rekan sejawat kelas 12 IPS yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan hari ini untuk hadir di pemaparan visi dan misi calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Banggai 2021. Saya buka acara hari ini dengan perkenalan. Saya, Jovita Natali, selaku Ketua Tim Sukses Calon Bupati Kabupaten Banggai, Justin Brunel, dan Calon Wakil Bupati Banggai, Oliviero Onesimus. Maka, izinkan calon bupati beserta wakil bupati Kabupaten Banggai untuk memaparkan visi dan misi beserta program kerja yang akan ditawarkan untuk 5 tahun ke depan demi Kabupaten Banggai yang lebih baik dan kompeten. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu Kabupaten Banggai.
Kabupaten Banggai adalah salah satu daerah tingkat 2 di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Lubuk. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 9.672,70 km persegi dan berpenduduk sebanyak 376.808 jiwa. Wilayah ini memiliki beberapa pegunungan dan pantai yang luas. Visi kami adalah terwujudnya Kabupaten Banggai yang maju dan sejahtera berbasis sumber daya alam yang terbarukan dan teknologi berwawasan lingkungan. Misi kami, 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis e-government, didukung pengembangan kerjasama. 2. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu. 3. Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 4. Meningkatkan keamanan, ketentraman, dan kerukunan kondisivitas daerah. Bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengalaman, ajaran keagamaan, dan nilai-nilai budaya luhur. 5. Mewujudkan industri berbasis sumber daya unggulan Kabupaten Banggai. Program kerja kami yang pertama adalah kita akan memaksimalkan potensi sumber daya alam untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Melihat pada wilayah Kabupaten Banggai banyak terdapat tambang atau sumber daya alam yang bisa dieksplorasi, seperti marmer, granit, nikel, dan sumber daya alam lainnya. Serta dengan hasil laut yang melimpah. Dengan memaksimalkan potensi ini, kita bisa menarik investor dengan membantu proses birokrasi yang lebih cepat agar perusahaan cepat berjalan untuk melakukan eksplorasi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Banggai. Kita juga akan menarik warga setempat untuk bergabung bersama perusahaan swasta yang melakukan eksplorasi sumber daya alam. Sehingga ketimpangan yang ada pada masyarakat di seluruh Kabupaten Banggai bisa dikurangi karena setiap masyarakat mendapat penghasilan paling tidak bisa mencukupi membiayai kebutuhan mereka setiap hari. Untuk melancarkan proses ekonomi yang dilakukan pihak swasta, pemerintah harus membangun infrastruktur seperti jalan yang menghubungkan setiap desa, jaringan komunikasi dan internet yang selalu tersedia baik di desa yang jauh dari kota agar pihak swasta yang ingin masuk untuk eksplorasi sumber daya alam lebih tertarik untuk berinvestasi. Slide selanjutnya. Ya, pada gambar citra di bawah ini, kita fokus untuk meningkatkan akses internet dan komunikasi yang baik agar jaringan telepon bisa dari tempat itu langsung dan tidak perlu cari daerah yang sinyalnya bagus untuk melakukan telepon ke daerah lain atau ke lain. Selain itu, saat wisatawan datang seperti di contoh ini, Pantai Poganda, wisatawan bisa langsung memposting ke media sosial sehingga proses pertukaran informasi cepat terjadi. Slide selanjutnya. Yang kedua, ini sebagai contoh adalah peningkatan jalan. Kita akan meningkatkan jalan antara desa dan ibu kota kabupaten, seperti pengaspalan dan pelebaran jalan. Yang kedua. Program kerja yang kedua adalah memaksimalkan potensi pariwisata. Dengan kita memaksimalkan potensi pariwisata, kita dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk membuka usaha UMKM di sekitar tempat wisata
sehingga angka pengangguran dapat dikurangi dan kesenjangan antara masyarakat dapat dikurangi. Rasa iri di antara masyarakat juga berkurang karena semua pada usaha masing-masing. Dengan itu dapat mengurangi angka kriminalitas di Kabupaten Banggai. Promosi yang kita lakukan adalah kita akan menggunakan website yang mengintegrasikan VR dan video 360 derajat. Jadi wisatawan bisa melihat keadaan tempat wisata yang kita tawarkan. Dengan itu bisa memunculkan rasa penasaran sehingga wisatawan ingin mengunjungi tempat wisata yang ditawarkan. Jika pergi dan merasakan secara langsung, bisa merasakan udara dan kuliner dan aneka seafood yang fresh dari Kabupaten Banggai. Kita juga bisa melakukan pameran wisata di luar negeri untuk menarik minat turis mancanegara yang tidak terikat dengan pemerintah pusat. Jadi pemerintah kabupaten langsung melakukan proses pameran di luar negeri. Baik itu bekerja sama dengan pihak swasta untuk mempromosikan tempat wisata. Selain itu, kita sebagai bupati tidak akan terfokus pada masyarakat yang tinggal di daerah wisata. Kita harus melihat semua masyarakat dan membantu untuk menyelesaikan masalah yang ada. Masalah konflik antar suku sering terjadi, sehingga kita akan cari tahu penyebabnya dan melakukan penyelesaian secara kekeluargaan. Masyarakat akan diedukasi agar saling menghormati dan mengamalkan nilai Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar untuk kita bersatu dan bersama membangun kabupaten dan negeri Indonesia. Program kerja selanjutnya akan dilanjutkan oleh wakil saya. Dipersilakan. Oke. Program yang terakhir adalah modernisasi alat pertanian. Melihat dari adanya ketimbangan antara petani di Pulau Jawa dan petani di pulau lainnya, kita bertujuan untuk memodernisasi petani yang ada di Kabupaten Banggai agar lebih modern dalam mengolah sawah dan kebun dengan menggunakan teknologi atau alat yang membantu dalam penanaman, penyemaian pupuk, dan lainnya. Kami akan membantu menyuplai kebutuhan seperti pupuk, bibit, dan alat mengolah seperti traktor dan alat memanen padi. Selain itu kita bantu petani memberikan teknologi seperti drone untuk menyemprot padi dan mengontrol secara langsung walaupun tidak pergi ke sawah dengan bantuan GPS dan pemetaan wilayah, penyemaian bibit padi dan pupuk di sawah maupun perkebunan. Selain itu kami akan melakukan bimbingan pada petani tentang cara mengolah sawah supaya efisien dan hasil yang maksimal sambil berdiskusi dan mendengar saran petani karena mereka yang akan menjalani dan tahu persis kondisi tempat bertani itu. Selain itu, kami juga melakukan pengajaran cara penggunaan dan merawat alat agar awet dan bisa menunjang produktivitas pertanian di daerah. Jadi program bantuan ini tidak bergantung dengan pemerintah pusat karena pemerintah kabupaten juga sudah fokus untuk memodernisasi proses pertanian di daerah, begitu. Lanjut oleh tim sukses Jovita. Baik, terima kasih untuk pemaparan yang sangat luar biasa oleh calon Bupati Kabupaten Banggai, Justin Brunel, beserta calon Wakil Bupati Oliviero Onesimus, dan saudara-saudari yang berkenan mendengarkan visi, misi, beserta program kerja. Maka dari itu, izinkan saya membacakan kesimpulan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai. We can make Banggai Regency a developed and developing district with the help of technology. Even though our program may have challenges in its planning, we can handle it in all situations, open to criticism and suggestion. But we believe that we are together in one goal can definitely make Banggai Regency a better area. So, choose us as the region of Banggai Regency. We promise to make Banggai Regency a better one. Buka investasi, buka kesejahteraan masyarakat bersama teknologi. Sekian dari partai kami, terima kasih. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih.
sudah menyampaikan program-programnya yang luar biasa ya. Baik, untuk hari ini 3 kelompok sudah melakukan presentasi program dari kepala daerah masing-masing. Untuk selanjutnya pada mata pelajaran berikutnya ya, mungkin waktu yang sudah disediakan, silakan kalian persiapkan dengan matang untuk kelompok selanjutnya agar dalam pemaparan nanti meminimalkan hal-hal yang kurang berkenan ya. Oke, terima kasih juga untuk Bu Vero yang sudah mengamati di kelas ini. Nah, kasih plus dong untuk Bu Vero. Baik, anak-anakku terkasih. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang sudah menginspirasi teman-temanmu untuk memulai kampanye pada hari ini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga bagi kalian untuk bisa berkolaborasi dan bekerja sama untuk menampilkan hal yang luar biasa. Baik, kurang lebih ada waktu kurang lebih 10 menit lah. Silakan kalian pakai untuk berkoordinasi kembali dengan kelompok masing-masing untuk mempersiapkan ataupun yang sudah presentasi untuk mengevaluasi kembali dari apa yang telah kalian sampaikan. Silakan kalian evaluasi, mungkin ada kekurangan atau mungkin ada hal-hal yang perlu dievaluasi. Bagi yang belum, silakan kalian persiapkan karena waktu kita sangat sedikit. Maka silakan dipergunakan waktu kurang lebih 10 menit ini untuk mempersiapkan ya. Baik, silakan kalian kerja mandiri dan sekali lagi terima kasih. Selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan. Terima kasih ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Sama-sama. Setelah ini di pelajaran apa Bu yang dicicipi? Oh, nggak kedengeran ya Bu ya? Ya nggak apa-apa. Bengong itu kayaknya. Iya. Ya udah Bu, terima kasih. Oh iya. Iya, sebentar lagi saya di IPSA Pak. Oh, di kelas IPSA, saya. ya? Oh. Iya. Ya. Terima kasih Bu. Pak Anton, selamat pagi. Sama-sama. Selamat pagi.